Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penetapan dan ketetapan pajak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kafilatul Khairana. Saya Intitia. Saya Minasila. Saya Aditya. Saya Medan Syah. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang penetapan dan ketetapan pajak. Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Di Indonesia sendiri saat ini pemungutan pajak itu menggunakan self assessment system, di mana wajib pajak itu memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga beragam besarnya pajak itu dipercayakan pada wajib pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikan. Penerbitan SPT hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Surat ketetapan pajak sendiri adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan juga jumlah pajak yang masih harus dibayar. Adapun fungsi ketetapan pajak di sini ada 5. Yang pertama, koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak. Kemudian yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih besar. Kemudian yang terakhir, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Selanjutnya, macam-macam ketetapan pajak. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). SPPT adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarannya pajak yang terhutang kepada wajib pajak. SPPT diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, surat tagihan pajak (STP). Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi. STP dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Dari hasil penelitian, surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran akibat ada kesalahan. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. PKP melaporkan faktor pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktor dikenakan sanksi. Usaha yang dikenakan pajak, UU, PPN, dan perubahannya tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. SKPKB diatur dalam pasal 13 UU KUP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah terulangnya pajak. SKPKB dikeluarkan apabila 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar. 2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis atau tidak disampaikan. Yang ketiga, hasil pemeriksaan atas PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 6%. Wajib lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan. Wajib pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan, tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak hutang. Penerbitan SKPKB diikuti dengan sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan pajak sebesar 100%. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT). SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. SKPKBT diatur dalam pasal 15 UU KUP
SKP-KBT diterbitkan karena 1. SKP-KB yang ditetapkan lebih rendah, 2. Proses pengembalian SKP-RB yang seharusnya tidak dilakukan, 3. Pajak terutang dalam SKPN yang ditetapkan lebih rendah. Selanjutnya, ketetapan pajak yang dibayar atau SKPNB. SKPNB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPNB diatur dalam pasal 17 UU KUP diterbitkan untuk hal-hal sebagai berikut. 1. PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak terutang. 2. Untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 3. Untuk PPNBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau lebih dibayar pajak tidak seharusnya terutang. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak NIL atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang ditentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. SKPN diatur dalam pasal 17 AUU KUP diterbitkan dalam hal sebagai berikut. Untuk PPh, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Untuk PPN, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh pemungut PPN atau jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Untuk PPNBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Selanjutnya kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan batasan waktu yang ditentukan undang-undang untuk dapat menerbitkan STP atau utang wajib pajak, tentunya agar wajib pajak mempunyai kepastian hukum atas utang pajaknya. Kadaluarsa penagihan pajak tertentu apabila yang pertama diterbitkan surat paksa, yang kedua ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung atau tidak langsung, yang ketiga diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dan yang terakhir dilakukan penyidikan tindak pidana. Selanjutnya keberatan dan banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, pengajuan dituangkan dalam bentuk surat keberatan. Yang ketiga, dalam hal pengajuan wajib pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar. Terus selanjutnya syarat pengajuan keberatan dapat dipenuhi dalam 3 bulan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan putusan dalam waktu 1 tahun sejak surat keberatan diterima. Selanjutnya apabila tidak ada putusan dalam jangka waktu setahun, maka keberatan wajib pajak dianggap diterima. Dan yang terakhir, apabila terbukti kelebihan pajak maka akan dikembalikan dan ditambah dengan bunga 2% per bulan paling lama setahun. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya bagi teman-teman meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.